Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami mau mempresentasikan tugas UTS mata kuliah pengolahan citra digital. Untuk tugasnya yaitu mereview sebanyak 3 jurnal tentang pengolahan citra digital. Untuk anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama Agus Widodo, NIM 121931001. Yang kedua Izudin Amrullah, NIM 120230040. Yang ketiga Rahmat Hidayat S, NIM 120230048. Untuk review jurnal yang pertama dengan judul Karakteristik Morfologi Tanaman Selada Menggunakan Pengolahan Citra Digital. Nama jurnal adalah Jurnal Ilmiah Sinus JIS. Volume dan halaman, volume 20 halaman 1-12 tahun 2022. Penulisnya adalah Ahmad Fajri, Bayu Aji Saputra, Diki Kusuma Andri Arianto, Lisna Kurniatin. Untuk reviewernya saya sendiri, Agus Widodo. Selanjutnya untuk riset problem dari jurnal ini adalah membuat cara untuk mengenali bentuk dan karakteristik morfologi sayuran jenis selada hijau menggunakan pengolahan citra digital. Untuk alur pengolahan citra digital sebagaimana berikut, yaitu mulai pertama start, kemudian citra asli kemudian dilakukan blurring, selanjutnya jadi citra RGB dan di grayscale, kemudian ada morfologi, selanjutnya ke detection, dilasi dan erosi, kemudian dilakukan ekstraksi ciri, akhirnya menghasilkan sebuah hasil yaitu bounding box, sebuah citra. Dalam jurnal ini untuk riset metode low level yaitu akuisisi citra. Ini dilakukan dengan mengambil foto selada yang umurnya 20 hari sebanyak 142 sampel dengan background kertas putih menggunakan kamera digital yang kemudian disimpan dalam format citra RGB. Selanjutnya dihasilkan sebuah hasil foto beberapa sampel, ini 1-7. Selanjutnya citra RGB dirubah menjadi citra grayscale, kemudian dilakukan blurring untuk memperjelas citra. Untuk berikutnya adalah riset metode middle level, yaitu at detection, yaitu proses penandaan pada bagian tepi citra agar semakin detail. Thresholding merupakan tahap segmentasi citra selada pada derajat keabuan atau grayscale yang hasilnya adalah citra biner. Angka 1 untuk warna putih dan angka 0 untuk warna hitam atau background. Citra kemudian dilakukan proses penebalan pada citra, yaitu bisa dinamakan dilasi. Dan juga dilakukan proses penipisan atau memperhalus citra, yaitu istilahnya adalah erosi. Ini adalah tabel hasil pengolahan citra dari citra asli menjadi citra grayscale, citra blur, citra deteksi tepi, citra biner, citra dilasi, citra erosi, dan akhirnya menghasilkan bounding box. Selanjutnya untuk riset metode high level, ekstraksi ciri, yaitu pada tahap ini mengambil ciri-ciri pada suatu citra untuk membedakan dengan objek lainnya untuk pengklasifikasian berdasarkan pada ciri citra. Perimeter keliling yaitu proses menghitung keliling objek yang didasarkan pada jumlah setiap pixel yang ada di sekeliling objek. Statistik orde 1 adalah metode dalam pengambilan ciri yang didasarkan pada karakteristik histogram citra. Ekstraksi ciri pada tahap ini dilakukan untuk memperoleh nilai luas citra, perimeter keliling citra, panjang dan lebar citra. Kemudian dari 13 sampel citra yang telah diperoleh sebelumnya, maka diperoleh rata-rata nilai dalam bentuk matematis.
Berikut adalah hasil dari karakteristik morfologi daun selada yang telah dilakukan ekstraksi ciri, meliputi luas, perimeter atau keliling, panjang, lebar. Dari sampel selada 1 sampai 13 didapatkan rata-rata yang sudah dijadikan sebagai hasil suatu kesimpulan bahwa rata-rata tersebut merupakan selada jenis selada hijau. Riset objektif. Kesimpulan, pengolahan citra digital untuk mengenali karakteristik morfologi sayuran selada hijau dengan metode deteksi tepi, ekstraksi ciri dengan pengklasifikasian orde 1 berhasil mengidentifikasi sayuran selada hijau. Untuk caranya, perlu diperbanyak lagi fitur ekstraksi ciri sayuran selada hijau agar hasil ekstraksi lebih detail dalam mengenali karakteristik sayuran selada hijau. Demikian review jurnal yang pertama. Untuk selanjutnya, jurnal yang kedua akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan review jurnal kedua dengan judul Aplikasi Pengolahan Citra Digital Menentukan Bobot Sapi dengan Metode Titik Berat Berbasis Android. Nama Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika Jurassic, volume dan halaman, volume 7, nomor 1, Februari 2022, tahun jurnal 2022, nama penulis, Vicky Yuda Mahendra, Aditya Akbar Riyadi, Evanita, reviewer, saya sendiri. Next. Research problem. Yang pertama yaitu masukkan gambar sapi dan setelah diproses, nilai yang menunjukkan berat sapi akan ditampilkan untuk implementasi Android untuk menghitung berat sapi. Persamaan sekolah dan resep modifikasi atau Lambert yang memerlukan faktor panjang badan dan lingkar dada untuk perkiraan dapat mempengaruhi berat badan sapi. Kutipan Mahendra Riyadi dan Evanita 2022. Next. Riset metode low level. Yang pertama, tentukan apakah diperlukan informasi tambahan tentang formula yang digunakan untuk menentukan berat sapi. Yang kedua, yaitu data yang disebutkan di atas dikumpulkan untuk diproses ketika data yang diperlukan dikumpulkan. Kutipan dari Mahendra Riyadi dan Evanita 2022. Dan contohnya ini requirement analysis, design, implementation, testing, yang terakhir maintenance. Next. Riset metode mid-level. Yang pertama, observasi. Penulis melakukan kunjungan pribadi ke subjek penelitian untuk mengamati berat badan sapi. Yang kedua, studi pustaka. Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku referensi dan halaman penyedia layanan dengan menggunakan metode Center of Gravity untuk menghitung bobot sapi. Inilah sebuah aplikasi penghitung bobot sapi. Next. Riset metode high level. Penelitian ini menggunakan metode waterfall untuk pengembangan perangkat lunak yang menjelaskan bahwa berbagai tahapan mendukung perbaikan kondisi framework. Dalam prosedur perbaikan item juga disebut sebagai program Advanced Life Cycle atau bisa disebut juga SDLC. Metode ini digunakan untuk teknik pengembangan pemrograman yang paling berpengalaman sebagai itu normal. Metodologi yang direncanakan digunakan untuk melakukan metode ini yang dimulai dengan fase kerangka persyaratan sebelum beralih ke fase inspeksi, perencanaan pengkodean, pengujian atau konfirmasi, dan dukungan. Inilah tampilan dari tabel perhitungan akurasi dari bobot sapi yang di atas. Akan muncul dari panjang badan, lingkar dada, bobot sapi menggunakan sistem dan terdapat persentase
para sapi tersebut. Next, riset objektif. Berdasarkan penelitian dan pembahasan penulis, dapat disimpulkan bahwa metode penakanan berbasis Android yang digunakan oleh aplikasi pengolah gambar untuk menghitung bobot sapi memberikan hasil yang memuaskan dan hampir akurat. Berharap dengan adanya aplikasi penghitungan bobot ternak, ini dapat mempermudah dalam bertani dan menjual ternak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ijudin. Terima kasih. Pada jurnal yang ketiga ini, kita review jurnal yang berjudul Citra Digital untuk Klasifikasi Kualitas Udang Windu menggunakan algoritma GLCM dan K-nearest neighbor. Nama Jurnal Informatika, volume dan halaman, volume 9, nomor 2, Oktober tahun 2022, halaman 93 sampai 102. Penulis 1. Fikri Haikal, 2. Mansur Rozak, 3. Najirah Umar. Yang pertama, research problem. Proses penyortiran untuk menyeleksi udang berdasarkan kualitasnya masih menggunakan metode manual dan terkadang hasil penyortiran kurang sesuai dengan kualitas udang. Indikator kualitasnya hanya dilihat dari fisik seperti berat atau ukuran pada udang, sehingga menyebabkan cepat busuk pada udang yang mempunyai kualitas bagus karena tercampur dan terkontaminasi dengan udang kualitas yang kurang bagus. Research method low level. Akuisisi citra dilakukan dengan mengumpulkan beberapa gambar digital dari setiap kualitas udang untuk dijadikan objek. Selanjutnya dilakukan pre-processing untuk merubah citra menjadi grayscale. Pada gambar menampakkan gambar 4, yaitu gambar citra udang windu asli, kemudian dirubah menjadi gambar 5, gambar citra grayscale. Berikutnya adalah research method mid-level. Segmentasi fase di mana citra yang diubah menjadi grayscale akan diekstrak 4 ciri fitur GLCM-nya, yaitu ada energi, entropi, homogeneity, dan kontras. Kemudian matriks kookurasi, fase untuk memproses perubahan citra RGB ke grayscale akan dilanjutkan pada tahap pencarian nilai matriks 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 145 derajat, hingga mendapatkan nilai kookurasi matriks di setiap fitur. Ada penampakan gambar 6 merupakan sampel perhitungan matriks. Berikutnya yaitu perhitungan matriks. Fase perhitungan satu sampel matriks yang telah diambil. Diawali proses membentuk matriks derajat dengan menggunakan metode sudut ekstraksi fitur GLCM, yaitu beberapa sudut 0, 45, 90, 145. Selanjutnya mentranspos matriks derajat tersebut dengan cara mengubah posisi kolom menjadi baris. Pada gambar samping kanan ada tabel 1 menunjukkan sampel matriks perhitungan dari sampel udang.
Selanjutnya mencari nilai intensitas dengan menjumlah nilai matriks awal dengan matriks transpose. Dilanjutkan menentukan matriks kookurasi dengan membagi matriks intensitas dengan jumlah nilai intensitas keseluruhan. Pada gambar di samping yaitu tabel 2, contoh hasil matriks kookurasi 0 derajat. Hasil matriks ada 6, 7, 8, 9, 10 beserta nilai-nilainya. Dalam analisa kookurasi matriks, digunakan untuk melakukan proses komputasi ekstraksi fitur GLCM dari beberapa sudut yang telah disebutkan tadi, yaitu 0, 45, 90, dan 145. Berikutnya adalah research method high level. Post processing, fase untuk mendapatkan nilai fitur dalam metode G-strip-NN dilakukan melalui perhitungan kedekatan data uji dengan data latih hingga dihasilkan data output pada sistem yang akan ditampilkan pada tampilan user. Pada gambar samping kanan yaitu hasil akhir rata-rata dari keempat ciri fitur yang dihitung dari satu sampel matriks. Di antaranya ada energi, hasilnya yaitu 0,1022. Entropi, hasilnya 0,3202. Homogeneity, hasilnya 0,4812, dan yang terakhir kontras, hasilnya 4,1112. Metode G-strip-NN merupakan metode yang akan digunakan setelah mendapatkan nilai fitur pada metode GLCM. Metode ini juga memiliki beberapa tahap, diantaranya 1. Menghitung kedekatan data uji dengan data latih dengan rumus sebagai berikut: D dalam kurung A, B tutup kurung sama dengan akar dari fungsi K sama dengan 1 kuadrat D dikali dalam kurung A K dikurangi BK tutup kurung kuadrat. Dalam tahap ini, data uji yang diinput akan disesuaikan dengan data latih yang sudah tersedia di sistem untuk mencari nilai fitur terdekat dari data latih. Yang kedua yaitu mengurutkan nilai kedekatan dari kecil ke besar dan menentukan 10 data terdekat. Yang ketiga, setelah mendapatkan dan mengurutkan nilai kedekatan antara data uji dan data latih, maka dilakukan persentase untuk mendapatkan hasil output pada sistem yang akan ditampilkan pada tampilan user. Rumusnya adalah Q sama dengan 100% dikali N atau jumlah data. Yang terakhir, riset objektif. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan citra digital untuk menentukan klasifikasi udang windu melalui penerapan beberapa metode dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai fungsinya. Metode tersebut diantaranya yaitu
Gray Level Co-occurrence Metric atau disingkat GLCM, dan G nearest neighbor disingkat G strip NN. Saran perlunya tambahan filter pada fitur sistem yang dapat mengidentifikasi objek dalam jumlah banyak sekaligus sehingga kinerja program dapat lebih efisien. Demikian dapat kami sampaikan. Untuk kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.